Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabb kita, yang pencipta kita yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan karunia iman, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tengah-tengah hiruk pikuk duniawi, di tengah-tengah lautan fitnah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk semangat menuntut ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan pertama kita membahas tentang kitab tauhid. Kitab yang sangat luar biasa, syarat dengan berbagai macam faedah yang ditulis oleh seorang alim sekaligus dai yang berusaha untuk menyuruh umat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan tentang tauhid adalah perkara yang senantiasa kita perlukan. Bukan hanya orang-orang awam, tetapi siapa saja selalu perlu diingatkan tentang tauhid. Para dai, para ustadz, para syekh, mereka juga selalu berusaha mengingatkan diri mereka dengan tauhid. Karena kita tahu bahwasanya tauhid adalah amalan yang sangat agung. Siapa tidak ingin bertauhid, meninggal dalam kondisi bertauhid? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jikalau engkau bertemu dengan aku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, dosa yang sangat banyak, tetapi kau bertemu dengan aku dengan tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan temui engkau dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Ini janji yang sangat luar biasa yang kita harapkan agar kita meninggal dalam kondisi bertauhid, agar kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Oleh karenanya pembahasan ini adalah pembahasan yang penting bagi siapa saja. Terlebih-lebih lagi pembahasan ini menjadi penting di negeri kita, yang kita tahu bahwasanya bentuk-bentuk kesyirikan, terutama kesyirikan dalam tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, banyak tersebar di negeri kita. Kalau kita bicara tentang dukun saja, jumlah dukun sangat banyak di tanah air kita. Hampir-hampir setiap kampung ada dukunnya. Saya tidak tahu jumlah dukun di Lombok berapa ya. Kalau di sensus mungkin banyak ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal kemudian bertanya tentang suatu dan membenarkan perkataan mereka, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Ancaman yang sangat berat. Sementara dukun jumlahnya banyak, sementara yang percaya kepada dukun jumlahnya banyak. Belum kita lihat praktek kesyirikan yang lain, menyembelih kepada selain Allah banyak sekali. Ya, kemudian belum lagi tathayyur, percaya kepada benda-benda tertentu, kepada angka-angka tertentu ya. Dan banyak sekali praktek-praktek kesyirikan. Kalau kita beberkan sangat banyak, dan insyaallah akan kita beberkan satu persatu tatkala kita membahas tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tauhid di tanah air kita belum mapan. Di antara bukti bahwasanya tauhid di tanah air kita belum mapan, apa saja ada aliran sesat yang muncul maka akan berkembang. Sampai ada yang di Indonesia sudah berapa kali orang ngaku jadi nabi. Ada atau tidak ada beberapa kali, dan ada pengikutnya ya. Ada pengikutnya. Saya sudah sering cerita, saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang ngaku sebagai nabi ya. Ternyata nabi palsu. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi ya. Artinya yang ngaku sebagai Imam Mahdi ada, yang ngaku sebagai nabi ada, sampai sekarang belum ada yang ngaku sebagai Dajjal, belum ada. Tapi sebagai nabi, sebagai Imam Mahdi banyak dan laku, laris. Sampai ada yang ngaku sebagai Nabi Isa turun dari langit katanya untuk memberantas kesyirikan. Di tanah air kita luar biasa ya. Yang kemarin menggandakan duit, ada saja yang percaya ya. Kalau ada orang misalnya di Arab Saudi ada yang ngaku sebagai nabi, pasti didoain, ini orang gila, sakit, kasihan ya.
Begitu ya. Siapa yang mau ikut dia? Enggak ada yang mau ikut kalau di sana. Tapi kalau di sini pasti ada yang ikut. Kenapa? Karena tauhid belum mapan. Tauhid belum mapan. Oleh karenanya perkataan sebagian orang bahwasanya tauhid hanyalah pembahasan yang kuno. Sekarang kita sudah sampai pada zaman kemajuan, tidak usah lagi bahas masalah tauhid. Ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Sampai sekarang kesyirikan tetap merajalela. Taruhlah kesyirikan sudah tidak ada, kita pun tetap perlu untuk tauhid. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil yang kita berjuang untuk melawan syirik-syirik kecil tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kita kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembahasannya khusus tentang tauhid al-uluhiyah. Tentang tauhid al-uluhiyah. Karena kita tahu bahwasanya tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Tapi pembahasannya terkhususkan tentang tauhid uluhiyah. Adapun ada pembahasan-pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat dalam kitab ini hanya pelengkap saja, bukan pembahasan utama, bukan pembahasan utama. Yang utama adalah tentang tauhid al-ibadah, ya. Ya, tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal ibad, yang merupakan hak Allah terhadap para hamba. Sebelum kita masuk dalam bahasan kitab tauhid, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan secara singkat, ya. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, ya. Tentang pembagian tauhid menjadi 3, kemudian yang kedua tentang sekilas keistimewaan kitab tauhid. Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Karena tauhid asalnya datang secara tergabungkan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Oleh karenanya, tatkala Nabi Adam alaihissalam diutus dengan tauhid, tidak ada pembagian tauhid karena semua orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan 10 kurun, setelah 10 kurun baru mulai timbul kesyirikan. Timbul orang-orang yang mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dari sini timbullah, ya, syariat membagi tauhid dalam rangka untuk menjelaskan mana poin yang keliru. Jadi maksud saya, bagian tauhid itu datang secara otomatis karena terjadi kerusakan yang terjadi. Karena timbulnya kerusakan dalam sebagian poin daripada tauhid. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu pembagian tauhid. Karena tauhid datang bukan untuk dibagi-bagi, tapi dia datang dalam satu kesatuan. Kapan terjadi pembagian tauhid? Tatkala timbul penyimpangan dalam sebagian kondisi dari tauhid. Oleh karenanya datanglah syariat untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari kondisi orang-orang yang menyimpang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kalau antum buka buku tafsir tentang ayat ini di akhir dari surat Yusuf, ya, maka tidaklah, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Apa iman mereka? Kenapa Allah mengatakan mereka beriman dan kenapa Allah mengatakan mereka syirik? Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Kata Allah, tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan apa? Kesyirikan. Tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka syirik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Timbullah pembagian. Kenapa? Karena ada yang salah dalam praktek tauhid. Harusnya tauhid satu kesatuan, enggak boleh ada yang syirik dalam satu poin tauhid pun. Yang melakukan penyimpangan, yang melakukan pembagian siapa? Manusia yang melakukan kesyirikan. Iman mereka, kita baca dalam buku tafsir, para salaf menafsirkan iman mereka adalah mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pencipta kami adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka menyembah kepada berhala. Dari sini ternyata Allah tetapkan iman bagi mereka, Allah tetapkan tauhid bagi mereka, dan Allah tetapkan syirik. Nah, tauhid mereka ini yang mana? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Tauhid mereka adalah dari sisi rububiyah. Adapun syirik mereka dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tersebut datang secara
otomatis dalam rangka untuk mengobati, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Asalnya tauhid tidak perlu dibagi-bagi. Datangnya pembagian tersebut karena apa? Karena manusia yang telah membagi. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Paham? Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Dari sini para ulama beristihad kemudian bagi tauhid menjadi beberapa bagian. Ada yang bagi tauhid menjadi dua. Ada yang mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tatkala dia berbicara tentang masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, maka dia membagi tauhid menjadi dua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Seperti Al-Makrizi dalam kitabnya Tajrid Tauhid Al-Mufid. Demikian juga seperti As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Dia juga membagi ada rububiyah, ada uluhiyah. Kenapa dia sedang berbicara tentang penyimpangan dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebagian ulama kemudian bagi lagi tauhid menjadi tiga. Kenapa? Ada penyimpangan dalam asma wa sifat. Maka perlu dibagi lagi supaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi maksud saya, sebagian orang mengeluarkan syubhat ahlul bidah, mereka mengatakan lihat bahwasanya mereka mengaku sebagai salafiyun, mereka membagi tauhid menjadi tiga dan itu sama dengan trinitas seperti perkataan Hasan Saqaf. Dan ini kedustaan. Kalau masalah bagi membagi, semua membagi. Ahlus sunnah membagi, ahlul bid'ah juga membagi. Ya. Antum mendapati orang-orang sufiyah mereka membagi tauhid menjadi tiga. Kata mereka tauhidul ammah, tauhidnya orang-orang umum. Maksudnya adalah yang kita pelajari sekarang namanya tauhid apa? Orang umum. Nanti namanya tauhidul khassah. Tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Nanti namanya tauhidul khassatil khassah, tauhid super khusus. Ada berapa sekarang? Ada tiga juga sama. Nanti orang-orang Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi tiga. Bahwasanya Allah wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, kemudian apa lagi? Wahidun fi af'alihi. Nanti akan kita nukilkan. Mereka bagi tauhid menjadi tiga. Jadi sekarang masalahnya bukan berarti kalau ada yang bagi tauhid berarti mereka bersalah. Masalah pembagian itu masalah usaha untuk memahami. Kita katakan para ulama tatkala membagi tauhid menjadi tiga, maksudnya apa? Ente mau bagi dua terserah. Ada ulama yang bagi dua. Seperti ada yang mengatakan tauhid al-ilmi wal khabar dan ada tauhid at-talabi. Ya. Tauhid al-ma'rifah wal ilmi, tauhid al-ma'rifah wal ilmi maksudnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tauhid at-talabi maksudnya tauhid al-uluhiyah. Dibagi menjadi dua. Maka maksud saya, tatkala ada pembagian, kita lihat apa hakikatnya. Ente jadi bagi tiga. Maksudnya apa? Tauhid umum, tauhid khusus, super khusus maksudnya apa? Ternyata maksudnya ngawur. Sama, tauhid ini bagi tiga. Al-Sunnah juga ada yang bagi dua. Kita bilang maksudnya apa? Oh benar maksudnya. Bagi tiga. Oh benar. Ada yang bagi empat. Tambah lagi tauhid al-hakimiyah. Kita bilang maksudnya apa? Maksudnya mengkafirkan pemerintah. Maksudnya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, kalau gitu maksudnya keliru. Jangan dibagi-bagi lagi jadi empat. Jadi maksud saya pembagian itu hanyalah sarana untuk memperbaiki penyimpangan yang ada. Ya. Maka jangan dengar kalau orang mengatakan apa itu pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah. Kita bilang pembagian semua juga membagi ya. Dan ini bukan memang Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Sama seperti Rasulullah SAW juga tidak pernah mengatakan hukum fikih terbagi menjadi 5. Ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tidak ada. Tetapi para ulama dengan istiqra, dengan penelitian, mereka memahami bahwasanya hukum fikih ada berapa? Ada 5. Untuk apa? Untuk bisa memudahkan orang paham tentang masalah-masalah agama. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3, tidak ada. Tapi kita bilang ada dalilnya dari firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Seakan-akan Allah berfirman, tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka musyrik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Ya. Jadi pembagian ini hanyalah untuk memudahkan. Ya. Mau dibagi berapapun terserah, yang penting tujuannya benar. Ini hanyalah sarana. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis buku ini. Beliau dilahirkan di Uyainah tahun 1115 Hijriyah. Itu sekitar 1703 Masehi, itu miladi. Dan meninggal di Dir'iyah tahun 1206 Hijriyah. Sekitar tahun 1792 Masehi. Jadi umur beliau sekitar 90 tahun. Sekitar 90 tahun. Dan beliau di zaman beliau ya timbul kesyirikan yang luar biasa. Antum bisa baca dalam buku-buku sejarah yang berbicara tentang perjalanan hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seperti Tarikh Najd ya.
dan buku-buku yang lainnya. Ya. Di situ dijelaskan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana kesyirikan yang beliau dapatkan di zaman beliau. Sehingga akhirnya fokus tulisan yang beliau tulis rata-rata tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Contohnya seperti Ushulus Tsalatsa, kemudian juga tentang Al-Qawaidul Arba'. Ini juga fokusnya tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian juga tentang Kasyfus Syubhat. Ini juga tentang tauhid al-uluhiyah. Syubhat-syubhat yang berkaitan dengan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian kitab tauhid. Yang ini juga berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa beliau sedang menghadapi kerusakan-kerusakan yang terjadi di hadapan beliau di saat itu berkaitan dengan kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Sehingga beliau pun menulis kitab tauhid. Oleh karenanya, kitab tauhid ini ya, kitab yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau menghadapi problem tersebut di hadapan beliau. Kemudian beliau menulis buku ini dengan bab-bab yang sangat rinci, yang terus terang tidak pernah ada buku seperti ini sebelumnya. Ulama-ulama dahulu mereka menulis tentang tauhid al-uluhiyah, tetapi tidak banyak seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kenapa? Kata para ulama, karena penyimpangan tentang tauhidul ibadah ya, seperti di zaman Al-Imam Al-Bukhari, di zaman Ibnu Khuzaimah, di zaman Imam Syafi'i tidak banyak. Tidak banyak. Kalau kita dapati pembahasan para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari ada bab judulnya atau kitab judulnya dalam Sahih Bukhari Kitabut Tauhid. Ternyata pembahasan beliau cenderung kepada tauhid al-asma wa sifat. Sama Ibnu Khuzaimah tatkala menulis Kitabut Tauhid, pembahasannya cenderung kepada tentang tauhid al-asma wa sifat. Kenapa? Di zaman mereka bertemu dengan para penyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Sehingga buku yang mereka tulis berkaitan dengan masalah tauhid al-asma wa sifat, membantah ahlul bidah. Nah, di zaman Syekh Abdul Wahhab, kesyirikan terjadi merajalela. Sehingga beliau menulis buku yang berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah. Belum ada buku seperti ini sebelumnya. Jadi beliau benar-benar muwaffaq, benar-benar diberi taufik oleh Allah dalam menulis buku ini. Sampai bab-babnya sangat rinci. Tauhid dijelaskan secara rinci dan kesyirikan juga dijelaskan secara rinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hampir seluruh orang yang menulis tentang tauhid, tentang masalah tauhid, masalah kesyirikan pasti kembali kepada bab-bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak perkataan dia tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Ibnu Qayyim juga banyak tentang tauhid al-uluhiyah, tapi tidak serinci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, membaca buku-buku Ibnu Qayyim, kemudian dia kembangkan. Kemudian dia terapkan sesuai dengan kesyirikan yang terjadi di zaman beliau. Sehingga buku yang beliau tulis lebih sistematis. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim, perkataan mereka tentang tauhid al-uluhiyah tersebar ke sana sini, tidak tersusun rapi. Ini yang menunjukkan kelebihan dari kitab tauhid. Tapi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang nulis tentang tauhid al-uluhiyah ya. Baik sebelum Syekh Muhammad bin Wahhab ataupun sesudah Syekh Muhammad bin Wahhab, ulama-ulama besar. Ya, tetapi tadi cuma hanya sebagian poin dari tauhid al-uluhiyah. Seperti Syekhul Islam Taimiyah tentang Al-Qaidah fit Tawassul wal Wasilah ya, tentang masalah tawassul, tentang masalah wasilah. Ibnu Taimiyah punya buku seperti itu judulnya, berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun buku-buku beliau kebanyakan tentang tauhid al-asma wa sifat, Fatwa al-Hamawiyah, kemudian Aqidah al-Wasithiyah, ya, Aqidah Tadmuriyah, Risalah Tadmuriyah. Ini semua tentang asma wa sifat. Karena yang dihadapi oleh beliau tatkala itu banyak berkaitan dengan penyimpangan tentang asma wa sifat. Dan beliau bahas juga tentang tauhid al-uluhiyah namun tidak banyak. Contohnya ulama sebelum Syekh Muhammad bin Wahhab, saya sebutkan sini agar jangan kita sangka bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab bersendirian dalam masalah ini. Tidak. Sudah banyak ulama sebelumnya dan juga banyak ulama sesudahnya. Hanya saja beliau spesial menyusun seluruh menghimpun seluruh bab-bab berkaitan dengan tauhid dan tentang kesyirikan dikumpulkan dalam satu kitab yang sederhana namun manfaatnya luar biasa. Contohnya Al-Mikrizi rahimahullah yang wafat pada tahun 845 Hijriah. Dari ulama Syafi'iyah. Ya. Dia punya buku judulnya Tajridut Tauhidil Mufid. Tajrid At-Tauhidil Mufid. Dan beliau sebutkan tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya, beliau berkata, saya bacakan ya di awal buku beliau. Ya. Kaqaulihi ta'ala iyyaka na'bud, seperti firman Allah, hanya kepada Allah engkaulah kami beribadah. Fa innahu yanfi syirkal mahabbati wal ilahiyah. Ayat ini
menafikan kesyirikan dalam al-mahabbah, dalam kecintaan, dan kesyirikan dalam al-uluhiyah. Wa qawluhu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Ayat kedua berkaitan menafikan syirik dalam rububiyah. Berarti dia bagi kan? Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid apa? Rububiyah. Kemudian dia berkata, fatadammanat hadhil ayatu tajridat tauhidi rabbil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid kepada Rabbul alamin dalam masalah ibadah. Wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu, dan tidak boleh mengambil sekutu selain Allah bersama Allah. Kemudian beliau berkata, la fil af'al wala fil alfaz wala fil iradat. Tidak boleh syirik dalam perbuatan, dalam lafal-lafal juga tidak boleh, bahkan dalam niat-niat juga tidak boleh. Fasyirku bihi fil af'al kas sujud li ghairihi. Dia sebutkan contohnya. Syirik kepada Allah dalam perbuatan contohnya seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti at-tawafi bi ghairi baitihil muharram, seperti tawaf selain di Ka'bah. Wa halqir ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairi. Demikian juga menggundul kepala dalam rangka untuk beribadah, mengagungkan orang lain, dalam rangka tunduk kepada orang lain. Wa taqbilil ahjar ghairil hajaril aswad. Demikian juga mencium batu selain hajar aswad. Dia sebut ini contoh-contoh syirik dalam perbuatan. Wa taqbilil kubur. Demikian juga mencium kuburan, kata dia syirik. Wastilamuha, demikian juga mengusap kuburan, syirik. Wasujudilaha, sujud kepada kuburan juga apa? Syirik. Ini ulama Syafi'iyah berbicara, dia wafat pada tahun 845 Hijriah. Bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab bukan baru muncul, tidak, sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada ulama yang bertemu dengan bentuk-bentuk kesyirikan di zaman mereka, mereka membantah. Kemudian kata beliau, waqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya'i was salihin masajid. Sungguh Nabi SAW telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang solihin sebagai masjid-masjid. Fa kaifa man ittakhadhal qubura awthanan tu'badu min dunillah. Bagaimana lagi orang menjadikan kuburan-kuburan sebagai berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Al-Mikrizi dalam kitabnya Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Beliau juga berkata, tadi itu halaman 18 sampai 19. Halaman 20 beliau berkata, ziyaratul kubur ala salasati aqsam. Ziarah kuburan ada tiga modelnya. Qaumun yazurunal mauta fayad'una lahum. Ada suatu kaum yang mereka menziarahi mayat-mayat lalu mereka doakan mayat-mayat tersebut. Wa hadhihi hiya ziyaratu syar'iyyah. Inilah ziarah yang syar'i. Ini yang ngomong ulama Syafi'iyah. Ini bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Qayyim. Yang ngomong ulama Syafi'iyah. Inilah ziarah yang syar'i. Datang kepada mayat, doain apa? Doain mayat. Wa qaumun yazurunahum yad'una bihim. Ada kaum yang menziarahi mayat-mayat, mereka berdoa dengan mayat-mayat tersebut. Mereka berdoa kepada Allah tapi dengan melalui mayat-mayat tersebut. Fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyah. Itulah orang-orang yang syirik dalam uluhiyah. Wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Dan ada kaum yang berdoa langsung kepada penghuni kubur. Ini jenis ketiga, syirik juga. Kata dia, haula'i humul musyrikuna fil rububiyah. Inilah syirik dalam rububiyah. Kenapa? Karena meyakini ini mayat-mayat bisa mengatur. Makanya mereka minta langsung kepada mayat. Bayangkan dia bagi ziarah kuburan yang syar'i, ziarah kuburan yang syirik uluhiyah, dan ziarah kuburan yang syirik apa? Rububiyah. Pembagian sudah ada sebelum Muhammad bin Wahab. Abad keberapa tadi? Abad ke-11, abad ke-12. Ini abad ke-9, jauh sebelumnya. Di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Al-Amir As-San'ani, Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu taala, yang wafat tahun 1182 Hijriah. Dia wafat sekitar 20 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sezaman dengan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Yaman, tapi jauh. Yaman dengan Najd jauh. Dan dia wafat 20 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dia menulis sebuah buku dan bukunya tersebar. Antum bisa cari di internet juga ada. Tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Membersihkan akidah dari noda-noda kekufuran. Itu judul bukunya. Apa kata beliau di awal kitab ini? Fahada, ini awal kitab, antum buka kitab langsung perkataan pertama, perkataan ini. Kata beliau, fahada tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Inilah buku tentang pembersihan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajib alayya ta'lifuhu, wajib bagi saya untuk menulisnya. Kenapa? Dia lihat kerusakan. Wa ta'ayyana alayya tarsifuhu, dan wajib bagi saya untuk menyusunnya. Harus saya yang nyusun. Ta'ayyana alayya, saya sudah fardu ain, kata dia. Fardu ain untuk menulis buku ini. Lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Kenapa? Karena apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat dan saya ketahui dengan penuh keyakinan di mana hamba-hamba menjadikan manusia-manusia sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Di negeri-negeri, fil amsar, di kota-kota,
wal qura, di kampung-kampung, wa jami'il bilad, dan seluruh negeri-negeri. Minal Yaman wasyam. Dia sebutkan di zaman dia kesyirikan beredar. Ini yang bilang bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang bilang siapa? As-San'ani. Yang dikonon dia dahulu Zaidiyah, kemudian dia menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bilang kesyirikan tersebar di mana? Di Yaman, kata dia. Wasyam, di negeri Syam. Wa Misr, di Mesir. Wa Najdin, di Najd, di Saudi. Wa Tihamah, wa jami'i diyaril Islam. Bahkan di seluruh negeri kaum muslimin. Huwal i'tiqadu fil qubur. Kesyirikan tersebut adalah keyakinan terhadap penghuni kubur. Yang ngomong ini siapa? As-San'ani di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi jangan tuduh kemudian Syekh Abdul Wahhab memusyrik-musyrikan orang. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab saja yang menilai itu perbuatan syirik. As-San'ani di zaman beliau juga melihat kesyirikan tersebar di mana? Di negeri Yaman, dan dia tulis buku untuk membantah hal tersebut. Untuk membantah kesyirikan-kesyirikan tersebut. Oleh karenanya disebut dari qasidah, ada qasidah yang masyhur dari San'ani memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Salamu ala Najdin wa man halla fi Najdin wa in kana taslimi anil bu'di la yujdi." Kata dia, salamku kepada Najd dan orang yang tinggal di Najd. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kata dia, meskipun salamku dari jauh tidaklah cukup. Dia memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dia tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga memberantas kesyirikan sebagaimana yang sedang dia lakukan. Meskipun saya ingatkan ada dinisbahkan kepada beliau syair yang mengatakan beliau rujuk dari perkataan ini, namun ini tidak benar, dibantah oleh para ulama, di antaranya Al-Allamah Sulaiman bin Samhan rahimahullahu taala. Beliau menulis buku khusus tentang kedustaan yang dinisbahkan kepada As-San'ani tentang bahwasanya As-San'ani rujuk. Kenapa? Karena perkataan saya dulu pernah memuji Syekh Abdul Wahhab, saya rujuk. Itu baru muncul setelah As-San'ani meninggal dunia. Seandainya dia ucapkan sebelum dia meninggal, pasti sudah tersebar. Karena orang sedang mencari-cari kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi nyatanya nisbah syair yang menunjukkan dia rujuk itu ternyata muncul setelah beliau meninggal dunia. Lagi pula buku beliau Tathhirul I'tiqad, kalau antum baca mirip seperti Kasyfus Syubhat. Mirip seperti Al-Qawaidul Arba. Sama seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang pengingkaran terhadap orang-orang yang menyembah kepada penghuni kubur. Kemudian juga negeri Yaman ada ulama yang muncul setelahnya itu Asy-Syaukani rahimahullahu taala punya buku juga yang sangat indah yang judulnya Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Yang maknanya adalah melapangkan dada dengan haramnya meninggikan kuburan. Ini yang nulis siapa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang masyhur, ya, ma'ruf, ya, ulama besar dari negeri Yaman. Dua ulama ini luar biasa memberantas apa? Kesyirikan. Pengharaman meninggikan kuburan. Namun sekarang banyak orang-orang dari Yaman malah meninggikan kuburan. Di antara hal yang membuat banyak orang geram terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam sejarah beliau, tatkala beliau berhasil masuk di kota Madinah, maka banyak kuburan-kuburan yang ada di Baqi' diratakan oleh beliau. Ini membuat banyak orang benci kepada beliau. Karena sebagian orang ada yang percaya dengan kuburan ini, dengan kuburan. Datang Syekh Abdul Wahhab diratakan semuanya. Karena tauhid harus praktek, bukan hanya ngomong, ya. Dan beliau memiliki kemampuan, alhamdulillah, bekerja sama dengan pemimpin dan pemimpin menyetujuinya, maka diratakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah muqaddimah tentang Kitab Tauhid, dan insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Kita masuk pada bab yang pertama, ya. Kitab Tauhid, ya. Buku ini sudah menjelaskan tentang maksud dari isi buku ini. Kitab Tauhid. Kitab ini menjelaskan tentang tauhid, maksudnya tauhid al-ibadah. Dan tauhid kita tahu berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Dan ternyata istilah tauhid ini bukan istilah yang baru, tapi istilah yang sudah pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Mu'adz yang masyhur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'adz, kau akan datang kepada ahlul Yaman, yaitu ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka jadikanlah pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ila ibadatillah, agar mereka beribadah kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni,
Falyakun awwala ma tad'u ilaihi tauhidallah. Jadikanlah yang pertama kali kau serukan kepada mereka tauhidullah. Nabi ngomong demikian. Jadi istilah tauhid bukan istilah yang baru. Contohnya juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, tatkala Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang dia tidak punya amalan, kemudian kecuali tauhid, dan dia takut kepada Allah sehingga dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakar diri saya. Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhid." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ada seorang lam ya'mal minal khairi syai'an qat. Dia tidak punya amalan kebaikan apapun illa tauhid, kecuali dia punya tauhid. Dia tidak punya amalan kecuali apa? Tauhid. Ini menunjukkan mulianya orang ini. Meskipun dia tidak punya amalan, tapi dia punya apa? Tauhid. Maka falamma hadratul wafat, tatkala dia akan meninggal, maka dia berkata kepada keluarganya, "Kalau saya mati, maka bakarlah diriku, ya, sampai biarkanlah aku menjadi gosong. Setelah itu hancurkanlah gosonganku tadi, tubuhku yang sudah gosong dihancurin, tumbuk, kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan di daratan, di angin, sebarin dan juga sebarin di lautan." Fa fa'alu dzalik. Tsumma dzruni fil bahri wa fi yaumin rahin. Sebarkanlah debuku di lautan dan juga tatkala angin lagi bertiup kencang. Maka anak-anaknya melaksanakan wasiatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia. Kata Allah dalam riwayat yang lain, kata Allah, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkanlah debu-debunya. Yang debu-debu orang ini yang ada pada dirimu, kumpulkan. Maka dia pun hidup kembali. Maka Allah berkata, "Ma hamalaka ala ma sana'ta." Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut, mewasiatkan kepada anak-anakmu untuk membakar dirimu? Kata dia, makhafatuka. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Maka Allah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, "Faghafarallahu lahu." Allah ampuni dia. Jadi istilah tauhid bukan istilah apa? Istilah baru, tapi sudah datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad juga dengan sanad yang hasan, ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini ayahnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bapaknya namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta. Dan Amr bin Al-As punya saudara namanya Hisham bin Al-As. Maka akhirnya mereka bagi dua. Anak-anaknya Al-As bin Wa'il ini meninggal dalam kondisi musyrik. Namun waktu di zaman jahiliyah dia pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta. Maka anak-anaknya ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka dibagilah 50-50. 50 dikerjakan oleh Hisham bin Al-As, 50 dikerjakan oleh Amr bin Al-As. Maka Hisham akhirnya menyembelih 50 ekor onta. Amr ingin menyembelih, tapi dia tanya dulu kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Amma abuka, falau kana aqarra bitauhid, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik." Adapun ayahmu, seandainya dia bertauhid, maka akan bermanfaat. Tapi dia tidak bertauhid, maka kata Nabi tidak ada manfaatnya. Jadi istilah tauhid dari siapa? Dari Nabi SAW. Dan seluruh istilah tauhid yang Rasulullah SAW sebutkan tauhid ibadah seluruhnya. Seluruhnya berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid ibadah. Jadi benar kali kitab tauhid ini berkaitan dengan tauhid ibadah. Kemudian juga istilah ini diketahui oleh para sahabat. Oleh karenanya tatkala dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah SAW bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, maka Jabir berkata fa ahalla bitauhid. Maka Nabi SAW bertalbiyah dengan apa? Kalimat apa? Tauhid. Apa kalimat tauhid tersebut? Ternyata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Itulah kalimat tauhid, istilah yang dikenal oleh para sahabat. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya istilah tauhid bukanlah istilah yang baru, tapi sudah dikenal dalam nusus syariah, disebut oleh Nabi SAW, dikenal oleh para sahabat, dan yang masuk tauhid tersebut adalah tauhid al-ibadah. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan dalam bab ini, kitab tauhid di bab pertama ini, Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan 7 dalil.
Dan mudah-mudahan dalam malam hari ini kita bisa jelaskan 7 dalil tersebut. Kayaknya pada Isya masih lanjut kayaknya. Isya berapa menit lagi? Masih lama? Azan dulu ya. Sabar atau tidak? 7 dalil ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Baik, kalau sudah waktu azan kasih tahu ya. Baik, yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maksudnya illa liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata illa liwahidun. Artinya untuk mentauhidkan aku. Dan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah tersebut adalah ibadah dengan tauhid. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyuruh untuk bertauhid. Ada beberapa faedah dalam ayat ini. Yang pertama para hadirin, yang disuruh bertauhid bukan cuma manusia. Ternyata jin juga disuruh untuk apa? Bertauhid. Hewan tidak, ya. Malaikat tidak. Ya, tapi yang disuruh adalah manusia dan jin, karena ini adalah 2 makhluk yang mukallaf, diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang beriman dan bertauhid sebagaimana yang melakukan kesyirikan bukan cuma manusia. Ada manusia bertauhid, ada jin juga bertauhid. Ada manusia musyrik, ada jin juga apa? Musyrik. Oleh karena kalau antum baca dalam surat Al-Jin, jin menjelaskan tentang bagaimana pembagian mereka. Seperti saya bacakan firman Allah, jin berkata wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang maka mereka akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka istiqamah, para jin tersebut istiqamah di atas jalan yang benar, kami akan berikan rezeki yang banyak. Ternyata bukan cuma manusia yang istiqamah dikasih rezeki, jin juga kalau istiqamah dikasih apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak istiqamah di neraka, diancam menjadi penghuni neraka jahanam. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari kebanyakan manusia, kebanyakan jin. Mereka punya hati tidak mereka gunakan untuk berfikir, mereka punya mata tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran, mereka punya telinga tidak digunakan mendengar kebenaran, maka mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Jadi jin juga dibebani untuk beriman. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah, perkataan para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Jin-jin berkata di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam. Bermacam-macam maksudnya apa? Banyak model-modelnya. Ada jin salafi. Iya benar ini enggak main-main. Ada jin hizbi mungkin. Ada jin sururi. Jin-jin yang lain. Sampai ada jin rafidhah, jin syi'i. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Al-A'mash, ya, bahwasanya Al-A'mash perawi hadis yang masyhur, ya. Dia pernah bertemu dengan jin dan dia ngobrol, dia tanya sama jin. Al-A'mash, dia mengatakan, "Famar rafidhatu fikum?" Dia tahu ada jin Syiah. Maka Al-A'mash bertanya, "Famar rafidhatu fikum?" Bagaimana rafidah di antara kalian wahai bangsa jin? Kata jin tersebut, "Syarruna." Rafidun paling parah di antara kami. Ini antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Jin juga begitu. Jadi ada jin yang bertauhid, ada jin yang musyrik. Ya, mungkin ada jin yang melakukan syirik kecil, jin riya juga ada. Wallahu alam. Yang jelas mereka juga dapat beban sebagaimana kita. Hanya saja apakah beban ibadah yang diberikan kepada mereka sampai dengan kita, maka yang dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Az-Zarkashi, ya, dalam kitab Usul Fikih, dia menyebutkan bahwasanya kita tidak tahu secara hakikatnya bagaimana apakah sampai kita dengan mereka, karena ada perbedaan antara kita dengan mereka. Contohnya jin bisa terbang, ya. Kalau bisa terbang mungkin hajinya mungkin ada lainnya, kita nggak tahu seperti apa, ya. Apakah kemudian jin berwudu, wudunya seperti apa, kalau batal bagaimana, kita nggak tahu. Yang penting mereka dapat beban ibadah sebagaimana kita, dan Allah menyesuaikan dengan kemampuan kita, sebagaimana Allah menyesuaikan juga syariat sesuai dengan kondisi jin tersebut. Tapi mereka juga beribadah. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa definisi ibadah? Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-ibadah, ya, dalam bahasa Arab diambil dari kata ain ba dal. Ya, yang artinya adalah ketundukan atau rendah.
Makanya ada istilah al-abdul mamluk, hamba yang dikuasai. Seperti juga ada istilah at-tariq al-mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan. Wati'atul aqdam, sudah diinjak oleh kaki-kaki. Itu makna ibadah. Ibadah kembali kepada makna ketundukan. Makna ketundukan. Oleh karenanya, tidaklah dikatakan seorang beribadah kecuali terkumpul kepada dia ada ketundukan, disertai dengan mahabbah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang makna ibadah. Jadi, antum perhatikan definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah ada dua tinjauan. Saya ulangi definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah dua tinjauan. Pertama, tinjauan berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Yang kedua, tinjauan berkaitan dengan pelaku ibadah. Adapun definisi Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ibadah, maka beliau berkata, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Namanya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau dicintai oleh Allah maka itu ibadah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini berkaitan dengan masalah definisi ibadah. Adapun definisi yang lain disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, berkaitan dengan pelaku ibadah. Kata beliau, namanya ibadah ismun yajma'u kamalal dhulli wa nihayatahu wa kamalal hubbi lillah wa nihayatahu. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup kesempurnaan ketundukan dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan dan puncak kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal hubbul khaliyyu an dhullin wa dhullul khaliyyu an hubbin la yakunu ibadatan. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada ketundukan tanpa rasa cinta itu bukan ibadah. Sebaliknya ada rasa cinta tanpa ketundukan maka itu juga bukan ibadah. Namanya ibadah ma yajma'u kamalal amrayn. Namanya ibadah mencakup kedua-duanya. Rasa cinta dan ketundukan, ya. Rasa cinta dan ketundukan. Ya. Adapun hanya sekedar ketundukan tanpa ada rasa cinta maka itu bukan ibadah. Ada orang mungkin sama bosnya, dia tunduk, disuruh-suruh dia tunduk, ya. Tapi dia tidak cinta kepada bosnya tersebut. Ya, itu dia tidak sedang beribadah. Mungkin dia salah, tapi tidak dikatakan dia beribadah kepada apa? Kepada bosnya. Karena ibadah kalau tercampur antara kamalul dzul dan kamalul mahabbah, tercampur antara kerendahan, kehinaan dan kecintaan, maka jadilah itu suatu ibadah. Baik, kita dalil pertama tadi telah kita sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil bahwasanya manusia dan jin harus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ternyata hidup mereka, jadi kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa," kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini dalil bahwasanya harusnya seluruh kehidupan mereka adalah untuk ibadah. Harusnya demikian. Karena itulah tujuan penciptaan mereka. Nah, Ustaz, kita tahu waktu kita sehari 24 jam, ternyata tidak seluruhnya untuk ibadah. Kita sholat paling cuma sekali sholat 5 menit, ya, 5 kali sholat taruhlah 25 menit. Ya, kemudian mungkin sisi yang lain ada mungkin kita zikir, kita baca Quran. Namun tidak seluruh kehidupan kita adalah apa? Ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seakan-akan seharusnya seluruh kehidupan kita adalah untuk ibadah. Maka jawabannya kita bisa terapkan ayat ini. Karena kita tahu bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma apa? Salat, ya, bukan cuma berzikir. Segala kegiatan yang tujuan kita untuk menjalankan ibadah, maka kegiatan tersebut juga bernilai ibadah. Contohnya seorang beristirahat, dia niatkan supaya dia bisa bangun malam. Istirahatnya ibadah atau bukan? Ibadah. Seorang makan supaya dia bisa kuat ikut pengajian, supaya dia bisa kuat bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Ibadah atau bukan? Ibadah. Yang penting masalah niat. Kalau kita hadirkan niat kita, sehingga seluruh perbuatan kita bernilai ibadah. Masalahnya cuma masalah niat. Maka saya katakan ayat ini bisa kita terapkan. Bahwasanya seluruh kehidupan kita ibadah bisa kita terapkan. Masalahnya cuma masalah niat. Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imratik. Tidaklah kau memberi nafkah kepada siapapun kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu. Namun Rasulullah kasih syarat. Tabtaghi biha wajhallah, dengan syarat kau mencari wajah Allah. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada kita semua, kalau Anda bekerja, Anda kemana, Anda ingin tidur, ingat Allah. Yang penting ingat Allah. Ya Allah, saya mau. Makanya kenapa kita disyaratkan untuk berdoa? Mau tidur kita berdoa dulu supaya tidur kita menjadi apa? Ibadah. Mau makan kita berdoa dulu supaya ada nilai ibadah. Mau keluar rumah kita bismillahirrahmanirrahim supaya semuanya bernilai ibadah. Setiap langkah kita bernilai ibadah sehingga kita bisa
Amalkan ayat ini. Sebaliknya kalau kita tidak mengamalkan ayat ini, kehidupan kita hanya untuk dunia, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya. Celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Dia beribadah kepada uang, dia beribadah kepada dinar, dia beribadah kepada dolar. Waktunya seluruhnya untuk dunia. Ini hakikat seorang kalau lupa bahwasanya dia sebenarnya diciptakan untuk beribadah. Dan orang-orang seperti ini, tatkala dia tidak beribadah, maka dia kedudukannya seperti hewan. Allah tidak suruh hewan untuk beribadah. Nah, Anda kalau tidak beribadah, Anda seperti hewan. Bahkan Anda lebih buruk daripada hewan. Kata Allah, balhum adhal. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu lebih sesat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Makanya orang-orang kafir tatkala di hari akhirat kelak, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya ya saya ini hanya sekedar tanah. Kapan dia mengucapkan demikian? Dia berangan-angan seperti jadi hewan. Coba dulu dia hidup jadi hewan, tidak disuruh bertauhid. Karena dia manusia disuruh bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid maka dia dihukum. Kapan orang kafir mengucapkan demikian? Tatkala Allah mengkisos antara hewan satu dengan hewan yang lain. Dikisos hewan yang bertanduk, dikisos dari hewan yang tidak bertanduk, karena di dunia yang bertanduk pernah menanduk yang tidak bertanduk. Bayangkan hewan saja dikisos, apalagi manusia. Urusannya panjang nanti di akhirat. Setelah mereka dikisos, hewan-hewan tersebut jadi tanah. Tatkala melihat hewan-hewan jadi tanah, maka dia berangan, coba saya jadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Oleh karena saya katakan, seorang yang tidak mengisi hari-harinya dengan ibadah, dia seperti hewan. Dia keluar daripada tujuan dia diciptakan. Tujuan dia diciptakan untuk beribadah, ternyata dia tidak beribadah, dia seperti hewan, bahkan lebih sesat. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Dalil yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Perhatikan, ayat ini menjelaskan seluruh rasul menyeru kepada tauhid. Dan u'budullaha wajtanibut taghut sama dengan la ilaha illallah. Sembahlah Allah, jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Taghut apa? Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, taghut artinya kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha. Karena tidak semua yang disembah selain Allah itu taghut. Di antaranya ada para nabi yang disembah, di antaranya ada malaikat yang disembah. Ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ada orang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang menyembah orang-orang saleh, ya. Mereka bukan taghut. Yang taghut adalah yang disembah dan dia ridha. Tapi orang-orang saleh ini dan nabi-nabi yang disembah ini dijadikan taghut oleh orang-orang yang menyimpang. Padahal mereka bukan taghut. Nah, seluruh nabi menyuruh pada hal ini. Dan ini perhatian sangat penting ya. Nanti akan kita sebutkan sebagian orang menyimpang dalam sebagian buku tafsir seperti tafsirnya seperti tafsir Fidhil Quran ya. Sayyid Qutb rahimahullahu taala, beliau tatkala membahas tentang masalah la ilaha illallah, nanti akan kita nukilkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Beliau mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala salah penafsiran ini diikuti oleh sebagian orang, sehingga mereka fokus pembicaraan mereka adalah masalah hukum. Maksudnya bertauhid caranya bagaimana? Cara kita bertauhid caranya kita melakukan revolusi. Kita mengambil hukum yang telah dirampas oleh para pemimpin. Itulah tauhid yang para nabi diutus dengannya. Padahal itu penyimpangan, tidak benar. Tauhid yang diutus oleh para nabi adalah tentang tauhid apa? Al-uluhiyah. Bukan masalah hukum Allah. Hukum Allah penting, tapi bukan itu yang poin utama. Yang poin utama adalah mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Oleh karenanya kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi, antum baca sejarah nabi 25 rasul dalam Al-Qur'anul Karim. Coba baca. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu diutus kepada Firaun. Apakah Nabi Musa bikin gerakan-gerakan untuk menggulingkan Firaun? Tidak ada. Tapi dia mengatakan sembahlah Allah wahai Firaun. Paham? Jadi tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid uluhiyah. Wahai Firaun, kau bukan Tuhan, sembahlah Allah. Tuhanku dan Tuhan engkau, Tuhan nenek moyangmu, hai Firaun. Contohnya, tatkala kita bicara misalnya tentang Nabi Isa. Mana Nabi Isa ingin mengulingkan Romawi? Tidak ada pembicaraan tentang mengulingkan Romawi. Nabi Isa alaihissalam berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menyimpang dalam kesyirikan dan dalam peribadatan yang keliru. Maka dia menyuruh mereka untuk kembali kepada tauhid yang benar. Antum berbicara misalnya Nabi Saleh. Apakah dalam sejarah Nabi Saleh kemudian Nabi Saleh ingin jadi pemimpin? Tidak. Bahkan ya Nabi Saleh menyuruh kepada tauhid. Sama Nabi Hud.
Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu waktu dengan Raja Namrud. Apakah dia bilang, "Hai Namrud, kau harus mundur, saya yang naik"? Apa begitu? Enggak kan? Enggak, tapi dia seru, "Namrud, kau bukan Tuhan. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Tidak ada pembahasan politik sama sekali dalam apa? Dalam masalah politik perlu dibahas, masalah siasa perlu dibahas. Namun itu bukan yang utama. Jangan sampai kita salah paham seakan-akan masalah tauhid uluhiyah itu masalah belakangan. Ini bukan yang utama. Yang utama bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menguasai pemimpin. Tidak mesti seperti itu. Oleh karenanya tatkala disalahpahami tentang masalah ini, disangka bahwasanya para nabi dahulu seluruhnya berbicara tentang politik, seluruh nabi dari awal sampai akhir bicara tentang politik, seluruh nabi berbicara tentang perebutan kekuasaan, maka jadilah orang salah paham dan itu mereka terapkan. Sehingga tujuan mereka selalu tentang apa? Tentang politik sampai mengorbankan tauhid uluhiyah. Jangan bahas tauhid. Karena ada yang tauhid yang lebih utama. Tauhid apa? Politik. Benar. Kata mereka, itu syirik-syirik kecil, ada syirik yang lebih berbahaya, syirkus siasi. Syirik politik itu lebih bahaya. Akhirnya salah, akhirnya cara berdakwahnya berbeda. Cara dakwahnya apa? Berbeda. Ini saya perlu ingatkan. Kenapa? Karena jangan sampai terjebak, ya. Karena para nabi dakwah mereka bukan seperti itu. Masalah siasa itu perlu, penting dibahas, dalam Islam juga dibahas, tapi itu bukan yang poin apa? Utama. Kita meraih kepemimpinan bukan dengan menumbalkan tauhid uluhiyah, paham? Jangan sampai seorang berbicara tentang kepemimpinan sampai tauhid uluhiyah ditumbalkan, tidak benar. Nabi Isa alaihissalam berbicara tentang tauhid meskipun ditangkap oleh orang Romawi. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara tentang tauhid meskipun diusir dari kaumnya. Nanti akan kita bahas. Tetap bicara tentang tauhid. Ya, Nabi Musa alaihissalam tetap berbicara tentang apa? Tauhid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada ayat dalil yang kedua. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul yang seluruh rasul tersebut menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Seluruhnya menyeru tentang tauhid. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya ikhwatu allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, para nabi itu adalah saudara-saudara sebapak. Ibu mereka berbeda-beda, tapi bapak mereka cuma satu. Agama mereka cuma satu. Dan antum buka seluruh ahli hadis yang menafsirkan ayat ini. Nawawi, Ibnu Hajar, As-Suyuti, Al-Qadhi Iyad, seluruh ahli hadis tatkala menafsirkan hadis kata mereka, dinuhum wahid, agama mereka satu, bapak mereka satu, maksudnya tauhid. Maksudnya apa? Tauhid. Kenapa saya ingin angkat masalah ini? Karena muncul penyimpangan belakangan ini, orang-orang liberal yang mereka mengatakan seluruh para nabi itu semuanya sama. Syariatnya berbeda-beda tapi bapak mereka satu, maksudnya mereka sama-sama bersatu dalam menyerukan kebebasan, persamaan, kemanusiaan, keadilan dan yang lainnya. Ini disebut oleh mereka. Padahal para ulama telah sepakat maksudnya bapak mereka satu, para nabi bapaknya satu, ibunya berbeda-beda, maksudnya syariatnya berbeda-beda, namun semuanya sepakat dalam apa? Tauhid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada dalil yang ketiga. Ingat ada 7 dalil. Ini masih dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau ternyata di sisimu ada salah seorang dari keduanya sudah mencapai masa tua, dua-duanya atau salah satunya sudah jompo, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah mengucapkan kepada mereka berdua, wala tanharhuma, dan janganlah membentak mereka berdua, wa qul lahumu qawlan karima, tapi ucapkanlah perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ayat ini sisi pendalilannya di awal ayat. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sama seperti la ilaha illallah. Allah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Jangan beribadah kepada selain Allah, tapi hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab melanjutkan ayat berkaitan tentang masalah berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan sering saya sampaikan bahwasanya ihsanan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsanan, apa i'rabnya ihsanan? I'rabnya apa? I'rabnya maf'ul apa? Maf'ul bih apa maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak di sini fungsinya apa? Litakid, untuk apa? Untuk penekanan.
Takdirnya apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi kalau kita artikan dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, ini arti yang kurang tepat. Yang lebih tepat, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara berbakti dengan kedua orang tua dengan tauhid kepada Allah. Maka barang siapa yang ngaku bertauhid kepada Allah, ternyata kurang bakti kepada orang tua, dia tidak bertauhid sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah gandengkan masalah berbakti kepada orang tua dengan masalah tauhid, dan itu bukan cuma satu ayat, dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan Allah mengatakan wa anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Oleh karenanya, seorang kalau ingin tahu tentang di antara barometer tauhid dia, lihat bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi saya ulangi, takdirnya ahsinu bil walidaini ihsana. Berbaktilah dengan sebakti-baktinya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, masalah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam, dalam syariat seluruh nabi-nabi sebelumnya juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel sebelum kita, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ternyata penggandengan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid sudah ada sejak syariat Bani Israel. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam, waktu dia pertama kali berbicara, apa yang dia ucapkan? Allah sebut dalam surat Maryam. Dia berkata, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah perintahkan aku untuk salat, untuk bayar zakat dan untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan tidak menjadikan aku celaka. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan berkata, yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong untuk merendah di hadapan orang tua, di hadapan ibuku. Tidak menjadikan aku sombong, angkuh untuk berbakti kepada ibuku. Kalau aku ini sombong dan angkuh untuk berbakti kepada orang tuaku, maka jadilah aku syaqiyah, jadilah aku apa? Celaka. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlalu banyak dalil kalau kita bicara tentang wajib berbakti kepada orang tua. Cukup saya katakan bahwasanya kalau Anda ingin tahu kadar tauhid Anda, berbaktilah bagaimana kadar Anda berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, ayat ini di awalnya Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibar. Kata Allah, kalau mereka sudah mencapai masa tua. Ingat, mencapai masa tua menunjukkan lebih ditekankan untuk berbakti. Kenapa? Karena orang tua kalau masih muda, ya, mereka justru ngasih. Orang tua itu mereka juga punya izzah. Mereka juga tidak suka minta-minta. Kalau mereka bisa bantu anaknya, mereka akan apa? Bantu. Kapan mereka susah, kapan mereka lemah, tatkala di masa tua. Justru mereka semakin lemah, justru mereka semakin tidak mampu, justru mereka semakin jompo, dituntut kita untuk berbakti di saat itu. Allah tidak mengatakan berbakti secara mutlak. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala mereka sudah mencapai masa tua, artinya tatkala mereka sudah tidak mampu, saatnya kau berbakti yang harus kau perhatikan. Yang harus kau perhatikan benar tatkala mereka sudah tidak mampu. Kemudian kata Allah, indaka, di sisimu. Kata sebagian ahli tafsir, ini dalil bahwasanya usahakan orang tuamu tinggal bersamamu. Karena Allah mengatakan indakal kibar, indak di sisimu. Jangan kita punya orang tua kemudian kita serahkan kepada kakak kita, kepada adik kita. Kalau bisa kita yang apa? Di rumah kita. Kalau Anda taruh orang tua Anda di rumah Anda, ini Anda sedang meletakkan pintu surga. Kecuali orang tua tidak mau. Kalau orang tua tidak mau, ada alasan, kita tidak maksa. Tapi kalau bisa kita tawarkan orang tua tinggal di rumah, ya akhi, nanti bawa pintu surga kemana? Ke rumah. Allah yang suruh, indaka, di sisimu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ahaduhuma au kilahuma, fala taqul lahumā uffin. Kalau mereka sudah tua, maka jangan katakan Kalau mereka masih muda, kita enggak boleh bilang mungkin ayah kita masih muda, kita bilang kita digampar sama ayah kita. Dicubit sama ibu kita. Tapi kalau orang tua sudah tua, enggak bisa apa-apa, ya, sudah mulai pikun, kita ini enggak boleh. Bahkan meskipun dia pikun enggak boleh. Itu dalam bahasa Arab itulah kalimat yang paling rendah menunjukkan kejengkelan. Ya, adna kalimatin litadajjur, kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalau ada kalimat yang mengungkapkan kejengkelan lebih rendah daripada ini, pasti disebutkan oleh Allah. Itu bahasa Arab itu paling rendah apa? Itu paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada itu, pun dilarang. Oleh karena Allah mengatakan seorang berkata kepada orang tuanya atau itu durhaka, dosa besar. Karena dia menunjukkan dia jengkel kepada kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengkiaskan seluruh perkara yang buat orang tua jengkel menunjukkan ungkapan kejengkelan, maka itu dosa besar. Contohnya melihat orang tua dengan pandangan sinis.
Itu dosa besar. Bahkan mungkin lebih parah daripada Pokoknya semua bentuk kejengkelan, entah dengan tangan, dengan pandangan wajah, ini semua durhaka. Allah larang. Allah larang. Oleh karena hati-hati, jangan sampai kita ngakunya bertauhid, tahu-taunya durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua marah seperti apapun, jangan bantah, jangan bilang jelaskan dengan baik-baik. Jelaskan dengan baik-baik. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang indah, perkataan yang baik. Ya, kalau ente berbicara dengan ustaz dengan kata-kata yang halus kepada orang tua lebih utama. Ente kalau bicara sama ustaz ente berkata kata-kata yang menunjukkan dia hormat sama ustaz. Ustaz masih rendah dibandingkan orang tua antum. Maka dengan orang tua harus lebih daripada itu. Pilih kata-kata, jangan menyakiti hati orang tua sedikit pun. Lihat dulu sebagian salaf. Sampai dia tidak mau makan sepiring sama orang tuanya. Dia khawatir durhaka. Khawatir orang tuanya sudah ngelirik makanan, kemudian dia ambil di luar. Sampai tidak mau makan sama orang tuanya. Khawatir ngambil makanan yang sudah dilirik oleh orang tuanya. Lihat bagaimana Muhammad Ibnul Munkadir. Dia kakaknya Umar sholat malam. Sementara dia tidak sholat malam. Dia mengatakan, bitu agmisu rijlai ummi. Saya tidur malam hari, semalam suntuk, saya pijit-pijit kaki ibuku. Wa bata akhi Umar yusolli, adapun saudaraku salat malam. Ya. Wa ma uhibbu anna lailati bi lailati, namun saya tidak mau tukaran. Saya tidak mau tukaran pahala mijit ditukar dengan pahala salat malam kakak saya. Kenapa dia tahu mijit orang tua? Bentuk tauhid. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau tidak salah Usamah di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu korma lagi dalam mahal. Ternyata ibunya pingin makan jantung korma, jumar, jantung korma. Kalau diambil jantung korma udah mati, nggak bisa berbuah lagi. Padahal korma lagi mahal. Maka Usamah pun segera merobohkan kormanya, diambil jumarnya, dikasih kepada ibunya. Orang heran, kenapa kau rusak kormamu? Kata dia, ibuku pingin ini dan saya masih bisa memenuhinya. Maksudnya apa? Dia mengatakan ada satu saat ibu minta sesuatu saya tidak bisa penuhi. Ya ikhwan, saya ingatkan, kalau ibu ente, bapak ente minta sesuatu dan ente bisa penuhi. Selama ente masih bisa penuhi. Ini nomor satu, ini ibadah lebih daripada yang lainnya. Ente pintu surga ini kan disuruh masuk surga, lakukan. Ibu minta apapun, kalau ente bisa kerjakan selama tidak beri kemudaratan. Akan ada waktu-waktu kita tidak mampu, ada waktu kita sibuk, ada waktu kita sakit, mungkin kita sehat, ada rezeki, ada ibu minta apa-apa, penuhi. Buat hati ibu apa? Ibu senang. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahum majanaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua. Jangan angkuh, jangan sok mengatakan bahwasanya saya inilah ibu tidak ngerti, saya ini ibu tidak sekolah, ibu jangan samakan zaman dulu zaman sekarang. Jangan menunjukkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang tua. Tadi kata Nabi Isa alaihissalam, "Wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya." Allah tidak menjadikan aku angkuh di hadapan ibuku. Jangan pernah angkuh di hadapan ibu. Meskipun ente doktor, meskipun ente kuliah, ibu mungkin enggak lulus SD, ibu mungkin enggak sekolah, harus rendah di hadapan ayah dan ibu. Wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku tatkala aku masih kecil. Baik, kita lanjutkan dalil yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Sama maknanya, la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah yang berbuat syirik. Nah, ini saya menyampaikan masalah usul fikih. Firman Allah, "Wa la tusyriku bihi syai'a." Wa la tusyriku bihi syai'a. Itu ada kalimat wa la tusyriku. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Tusyriku adalah fi'il mudhari' datang masuk la nahi. Ya, wala tusyriku bihi syai'a. Dan kalau antum kembali kepada buku nahwu, ya, kemudian antum juga kembali dalam buku balaghah, disebutkan bahwasanya setiap fi'il itu mengandung isim nakirah ma'az zaman. Fi'il mudhari', fi'il madhi mengandung isim nakirah, misalnya daraba, mengandung masdar darab memukul, dan mengandung zaman yaitu yang telah lampau, telah memukul. Misalnya yadribu, sedang memukul. Apa makna kalimat yadribu? Yadribu ini mengandung masdar darb, memukul, darban, disertai dengan zaman yaitu sedang atau nanti. Oleh karenanya dalam fi'il mengandung isim nakirah yang merupakan masdar disertai dengan zaman. Karena dalam fi'il mengandung isim nakirah, dari sini ulama usul fikih mengatakan isim nakirah
yang datang dalam konteks penafian atau konteks syarat atau konteks larangan, maka memberikan faedah keumuman. Sehingga kalau kita takdirkan ayat ini, wala tusyriku bihi syai'a, artinya wala tusyriku bihi isyrakan syai'an. Artinya apa? Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Ini yang paham nahwu, yang paham. Ya. Yang enggak paham bahasa Arab, mohon maaf, tidak paham. Makanya belajar bahasa Arab. Wala tusyriku bihi syai'a, dalam kalimat wala tusyriku bihi syai'a ada kalimat nakirah kalau kita takdirkan isyrakan bihi. Dan ini akan berulang-ulang dalam pembahasan kita dalam kitab tauhid. Nanti akan saya sebutkan lagi khilaf-khilaf ulama setelahnya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan syirik model apapun. Mau syirik besar, syirik kecil, syirik af'al, syirik perbuatan, syirik perkataan, seluruhnya tidak boleh. Tidak boleh syirik sama sekali. Kenapa? Karena itu isim nakirah datang dalam kalimat nahi, melarang. Tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Kemudian kata Allah syai'an. Syai'an juga isim nakirah dalam kalimat larangan, penafian. Dan ini juga memberikan faedah keumuman. Jadi dalam ayat ini ada dua keumuman. Keumuman pertama dari jenis syirik. Tidak boleh berbuat syirik dengan jenis syirik apapun. Keumuman kedua, tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Tidak boleh Allah disekutukan dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali-wali, dengan sunan-sunan, ya. Apalagi dengan batu, apalagi dengan pohon, apalagi dengan sapi, tidak boleh. Jadi dalam ayat ini ada berapa keumuman? Ada berapa keumuman? Dua keumuman. Kalau kita artikan secara tafsiran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Syirik apapun, syirik kecil, syirik besar, syirik khafi, syirik jali, syirik zahir, syirik perkataan, syirik perbuatan, syirik keyakinan, seluruhnya tidak boleh. Syai'an, dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan siapapun, apakah malaikat, apakah nabi, apakah wali, apakah penghuni kubur, apakah batu, apakah pohon, apakah sapi, apakah yang lainnya. Paham? Baik. Kita lanjutkan dalil yang keberapa? Yang kelima. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Sama, katakanlah ya. Kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk manggil mereka. Sini. Saya akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama Nabi sebut syirik. Jadi pengharaman yang harus selalu kita sampaikan pertama kali adalah tentang apa? Kesyirikan. Benar riba haram, zina haram, itu memang benar kita akan sampaikan. Tapi jangan sampai kita melupakan konsentrasi pertama. Yang pertama kali Nabi sebutkan apa? Kesyirikan. Qul ta'alu, katakanlah Muhammad, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah harapkan kepada kalian. Apa saja yang haram-haram? Ternyata yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik sama sekali. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Larangan berikutnya, dosa-dosa besar berikutnya, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri makan kepada kalian dan juga kepada anak-anak. Jangan bunuh anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Semuanya jangan kalian melakukan perbuatan keji, jangan berzina, jangan yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh orang. Ini semua dosa-dosa besar. Dan seterusnya, jangan kalian mendekati harta anak yatim lantas kalian melakukan kezaliman terhadap anak yatim. Semuanya haram-haram ini yang pertama kali disebut adalah apa? Kesyirikan. Jadi pembahasan masalah syirik masalah yang penting, harus selalu dibahas dan tidak akan ada habis-habisnya. Karena iblis itu yang paling pertama dia berusaha untuk menjerumuskan manusia adalah kesyirikan. Benar dia menjerumuskan orang dalam lautan syahwat, dalam kemaksiatan, dalam lautan riba. Tapi yang paling dia usahakan adalah syirik. Kalau syirik tidak berhasil baru dia yang lainnya. Paham? Maksud, kalau saya boleh bahasa kasarnya, kira-kira kalau ente jadi iblis, ente mau apa? Kalau jadi iblis, yang pertama bagaimana orang bisa syirik, ya kan begitu? Karena kalau sudah syirik jadi teman dia di neraka selama-lamanya. Itu yang dia ingin cari teman banyak-banyak. Masalah riba itu masalah penting juga, tapi itu belakangan. Yang paling penting adalah syirik. Makanya yang pertama kali Rasulullah SAW disuruh bacakan tentang haramnya apa? Syirik. Orang bahas masalah syirik penting, sampai sekarang kesyirikan di mana-mana. Baik. Kita lanjutkan dalil yang keenam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat senior ya. Yang termasuk awal-awal yang masuk Islam, yang pernah baca Al-Qur'an kemudian dipukuli oleh orang-orang musyrikin. Beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad."
Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati alaihi khatamuhu, yang dicap, distempel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qaulahu, maka bacalah firman Allah ini, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kemarilah saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, jangan kalian berbuat syirik dan seterusnya. Kita tahu padahal Rasulullah SAW meninggal tanpa wasiat. Tidak ada wasiat. Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ini kedustaan yang dibuat oleh orang Syiah. Tidak juga Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kalau saya meninggal Abu Bakar yang jadi imam. Tidak ada. Isyarat-isyarat ada, tapi wasiat enggak ada. Sempat Rasulullah SAW beli wasiat, kemudian menulis wasiat, tahu-tahu ada keributan, Rasulullah SAW tidak jadi tulis wasiat. Jadi para ulama mengatakan tidak ada nas siapa yang menjadi imam setelah Rasulullah SAW. Oleh karenanya para sahabat khilaf waktu Rasulullah SAW meninggal, siapa yang jadi pemimpin. Kaum Ansar mengatakan minna amir wa minkum amir. Dari kaum Ansar ada amirnya, dari kaum Muhajirin ada amirnya. Terjadi khilaf sampai akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada wasiat, mereka tidak akan ada khilaf. Karena ada khilaf menunjukkan tidak ada wasiat, sehingga akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Ibnu Mas'ud, dan ini menunjukkan fikih Ibnu Mas'ud. Ingat, dia adalah sahabat senior, termasuk awal yang masuk Islam. Dia mengatakan seakan-akan dia berkata, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, maka inilah wasiat yang akan dia tulis. Seorang tatkala ingin berwasiat, apa yang dia tulis? Dia ingin tulis sesuatu yang sangat penting, itu tidak? Ya. Jangan, tidak mungkin dia tulis wasiat, tolong belikan nasi kuning buat ibu saya, enggak mungkin. Atau tolong, enggak, dia pasti tulis wasiat sesuatu yang sangat penting. Oleh karena seorang mau tulis wasiat, kalau ada sesuatu dia merasa ini dia rubah. Ini yang paling penting yang ingin dia sampaikan. Dan kalau dia sudah tulis wasiat, seakan-akan ini yang terakhir. Dia sudah stempel, tidak akan dirubah-rubah, karena itu wasiat dia. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Maka seakan-akan Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seandainya Muhammad SAW berwasiat, dia pasti berwasiat yang sangat penting, dan tidak akan dirubah-rubah karena sudah distempel, wasiat tersebut adalah larangan untuk berbuat apa? Kesyirikan. Paham maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Dalil yang keberapa? Terakhir ya. Masih ada lagi sebelumnya? Terakhir, ke-6 ya? Ke-7 ya? Baik. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Sungguhnya aku dibonceng oleh Nabi, suatu hari aku dibonceng oleh Nabi di atas himar. Faqala li, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak para hamba terhadap Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibad. Maka Rasulullah SAW berkata, hak Allah terhadap para hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah, yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Qultu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikannya beri kabar gembira kepada orang-orang terhadap perkataanmu ini, bahwasanya hak-hak hamba Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik. Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Kata Nabi, jangan kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Fayattaqilu. Mereka akan bersandar dengan kabar gembira ini sehingga tidak beramal. Ya, yang penting tidak berbuat syirik, masuk surga. Tapi tidak beramal. Khawatir mereka salah paham. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan sebarkan. Baik, hadis ini ya ada banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mewajibkan dirinya sendiri. Wa haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba terhadap Allah. Maksudnya apa? Allah mewajibkan dirinya kepada para hamba dengan karunia-Nya dan kebaikannya. Dia mewajibkan dirinya sendiri, ya. Padahal tidak wajib bagi Allah, tapi Allah mewajibkan dirinya. Bahwasanya hambanya yang tidak berbuat syirik tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama seperti hadis qudsi, Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Artinya apa? Allah kalau mau berbuat zalim, Allah mampu. Semuanya hamba Dia, tapi Allah mengharamkan kezaliman terhadap apa? Dirinya. Jadi tidak ada yang mewajibkan Allah, tidak ada yang bisa memerintah Allah. Allah Tuhan, ya, Rabbul Alamin. Tetapi Allah mewajibkan dirinya sendiri sebagai bentuk kebaikan kepada hamba-hambanya. Seperti firman Allah, "Kataba 'ala nafsihi rahmah." Allah mewajibkan atas dirinya rahmat.
Ya. Allah yang wajib dirinya atas dirinya rahmat. Tapi berapa faedah dari hadis ini? Yang pertama, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mulia yang pernah menginjak bumi ini. Dan yang paling mulia juga di akhirat kelak. Yang paling mulia di bumi, yang paling mulia di padang mahsyar dan paling mulia di surga kelak. Tetapi dia mau naik himar. Himar adalah tunggangan yang paling rendah di zaman tersebut. Kalau mau keren naik kuda atau naik onta. Tapi Rasulullah SAW tetap mau naik apa? Himar. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tawadhu. Ya. Tidak mesti dia naik kuda, tidak mesti naik onta. Terkadang beliau naik apa? Naik himar. Kemudian di antara tawadhu beliau juga membonceng sebagian sahabat. Nyuruh orang untuk, kalau orang namanya punya tunggangan, tidak mau ngajak orang jalan sendiri, lebih keren, apalagi himar. Tapi dia membonceng orang. Sampai Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan Ibnu Manda menulis juz', sebuah buku kecil tentang nama-nama orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 30 orang. Lebih dari 30 orang. Ya, akhi, kalau kita digonceng sama Nabi gimana rasanya? Ada orang ya cerita senang. Subhanallah, saya pas lagi jalan tiba-tiba dipanggil sama ustaz. Ustaznya bilang, "Sini naik sama saya." Wah, senang sekali saya. Itu baru dibonceng sama siapa? Ustaz. Lagi dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat bahagia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membonceng mereka. Ya, membonceng mereka. Terkadang enggak si fulan nanti dalam hajian saja Rasulullah SAW membonceng siapa? Usama. Kemudian membonceng siapa? Fadl bin Abbas. Ini kemudian ganti yang lainnya. Jadi ada sekitar 30 sahabat lebih yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ya, ini juga dalil bahwasanya kita boleh menunggangi siapa? Himar. Bahkan boleh bonceng. Ustaz kasihan himarnya. Ya memang dia diciptakan untuk bonceng antum. Enggak jadi masalah kecuali kalau berlebih-lebihan, ya, kecuali kalau berlebih-lebihan. Saya masih ingat waktu saya muqabalah di sini tahun 2000 di Mataram, ya, di Mataram gitu ya. Kediri ya. Saya pernah naik apa ya? Apa namanya bahasa? Cidomo ya, Dokar. Berapa orang ya naik ya. Kemudian subhanallah, dokarnya enggak mau jalan. Bukan salah saya masih kurus gitu ya. Maka saya kasih itu orang pukul itu kudanya dipukul, enggak mau jalan-jalan, hampir saya mau turun Tapi sudah dekat akhirnya terpaksa. Ini kan kalau seperti itu sudah mendolimi. Enggak boleh. Kalau dia sudah tidak mampu, maka jangan dinaiki. Tapi kalau dia mampu, naiki aja, memang diciptakan untuk apa? Kita tunggangi. Jangan kasihan kita mendolimi hewan. Justru ente mendolimi diri ente sendiri kalau ente diciptakan tidak menggunakan apa yang Allah telah ciptakan. Kemudian juga ini dalil bahwasanya sebagian ulama menyebutkan keringat himar itu tidak najis. Padahal himar itu kotorannya najis. Oleh karenanya kasus himar ini mirip seperti kasus kucing. Kucing itu kotorannya najis, tetapi bekas minumnya tidak najis. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat." Kata Rasulullah SAW tentang kucing, dia tidaklah najis karena dia sering berkeliling di rumah-rumah kalian. Sehingga ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Syariat itu ingin kemudahan. Tatkala kucing asalnya najis karena kotorannya najis, kalau dia sudah najis maka bekas minumnya juga najis. Tapi karena dia sering keliling rumah, maka bekas minumnya juga tidak najis dan tubuhnya juga tidak najis, keringatnya tidak najis. Dan ini sama dengan himar, himar. Kemudian adab yang sangat agung, ini sangat ingin sampaikan pada malam hari ini tentang kalau orang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Kalau tidak tahu langsung selamat Allahu a'lam. Ustaz kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus harus tahu. Kalau tidak tahu jangan ente. Sebagian orang mengatakan saya pikirkan kasihan. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu ya, hobi komentar, hobi kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asar-asar dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ibnul Qasim dalam kitab Ad-Dibaj Al-Mudhhab fi Ma'rifati A'yan Ulama'il Madhhab karangan Ibnu Farhun Al-Maliki, dia menyebutkan perkataan Ibnul Qasim, muridnya Imam Malik. Dia berkata, "Aku mendengar Imam Malik berkata,
Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundhu bid'i asyrata sanah famattafaqa li fiha ra'yun ilal an. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, "Syahidtu Malikan su'ila an 80 wa 40 mas'alah, faqala fi 32 minha la adri." Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Dia menjawab di antaranya 32 permasalahan. Jadi 48 dia jawab cuma berapa itu? 48 kurang 32 berapa? Berapa? Cepat berapa? 16. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, bukan Imam Lombok. Imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa berani, saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik kalau sudah ada Imam Malik, enggak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 lebih pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan. Beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun. Wahai Imam Malik, ini masalah sepele. Kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan. Tidak ada. Ama sami'ta qala Allah Ta'ala inna sanulki alaika qawlan thaqila. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk. Kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Lalu beliau berkata, wa inna ma ahlakan nasa al-ujubu wa talabur ri'asah. Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa? Sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Sering dia mengatakan la adri, wallahu alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang saya tahu jawabannya. Tahu-tahu Syekh Abdul Muhsin mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muhsin aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Enggak usah lagi gaya mengatakan waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca tapi gayanya ini harus murojaah. Wah. Ada khilaf cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutolaahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya. Kemudian masalah berikutnya, kalau kita ada satu masalah ditanya tentang masalah agama, bolehkah kita menjawab Allah wa rasuluhu a'lam? Kalau tatkala Nabi masih hidup, sepakat ulama boleh. Allah wa rasuluhu apa? A'lam. Tetapi kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, misalnya saya ditanya, Ustaz Firanda, apa hukumnya ini? Bolehkah saya jawab Allah wa a'lam wa rasuluhu a'lam atau saya cukup mengatakan Allah wa a'lam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan secara logika harusnya boleh. Karena seluruh masalah agama pasti melalui Rasulullah SAW. Tidak mungkin meskipun sampai hari kiamat nggak boleh ditambah-tambah. Kalau bid'ah ya Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau selain yang agama yang murni tidak mungkin melebihi apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seluruh kaidah-kaidah yang timbul semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Maka boleh kita mengatakan meskipun zaman sekarang Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini pendapat lahu wajhun minan nazar, ada dalilnya. Tetapi kata sebagian ulama, kalau kita melihat praktek para salaf setelah Rasulullah SAW meninggal, kalau mereka ditanya tentang masalah agama, mereka cukup mengatakan Allahu
a'lam. Dan lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jadi kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Adapun masalah dunia, enggak boleh kita bilang Allah wa rasuluhu apa? A'lam, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak tahu masalah dunia secara detail. Sampai Rasulullah SAW pernah salah tentang masalah korma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah agama, masalah dunia kalian. Kemudian juga yang terakhir berkaitan dengan hadis ini, yaitu bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Tidak semua ilmu kita sampaikan. Olehnya sebagian menyesal tatkala saya pernah dengar tentang di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan dia adalah orang yang kejam. Kemudian ada yang menyampaikan tentang hadis bagaimana Rasulullah SAW, hadis Al-Uraniyin, yang Rasulullah SAW pernah menyiksa mereka, kemudian dibuka matanya, kemudian dijemur di bawah terik matahari, tidak dikasih minum, kemudian dipotong-potong oleh Nabi SAW, karena mereka juga melakukan hal demikian kepada penggembala onta Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah begini tanpa penjelasan kepada orang yang kejam, jangan-jangan dia langsung praktekkan. Hati-hati. Jadi tidak semua ilmu yang kita ketahui kita sampaikan. Ada kita ketemu dengan orang awam, kita ingin berbicara tentang tauhid. Kita ketemu dengan mbah-mbah, kita bilang, "Mbah, Jahmiyah itu berbahaya, Mbah. Mu'tazilah juga berbahaya." Jahmiyah itu apa? Mu'tazilah itu apa? Ngapain kita sampai kepada mbah-mbah itu? Ngapain? Udah suruh dia bertauhid, enggak usah bicara masalah apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan macam-macam, enggak perlu. Otaknya tidak sampai. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam itu bicara tentang Jahmiyah, tentang Mu'tazilah, tentang Asy'ariyah, tentang jangan. Dia tidak akan paham. Jadi ada sebagian ilmu bisa kita sembunyikan karena ada maslahat. Apa kata Rasulullah SAW? Lasta tuhadditsu haditsan lasta tuhadditsun nas haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kau menyampaikan suatu hadis yang tidak akan sampai dengan otak mereka kecuali akan jadi fitnah pada sebagiannya. Kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ada perkara tidak bisa kita sampaikan, padahal itu hak. Kenapa? Karena nalar mereka tidak sampai. Nalar mereka yang jangan disampaikan. Karena berdakwah juga melihat masalah dan mudarat. Akan tapi dalam Sahih Al-Bukhari, wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz tatkala dia hendak meninggal supaya dia tidak berdosa. Karena dia tahu ini ilmu harus dia sampaikan. Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada dia. Padahal dia sembunyikan, akhirnya dia sampaikan juga. Tetapi dengan lengkap, dengan redaksi, la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar. Ya. Oleh karenanya, hadis ini harus kita pahami, kalau orang salah paham tentang masalah tauhid, dan itu terjadi. Sebenarnya orang, yang penting saya bertauhid. Yang penting saya la ilaha illallah. Yang penting saya tidak syirik. Saya pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Meskipun saya tidak bayar utang, tidak jadi masalah. Meskipun saya ghibah orang, meskipun saya tidak adil kepada istri saya. Akhi, Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir ada ahli tauhid masuk neraka jahanam. Enggak ada. Oleh karena orang jangan sampai salah paham, akhirnya dia seakan-akan bertauhid hanya sekedar keyakinan tanpa ada praktek perkataan maupun apa? Perbuatan. Dan ini berbahaya. Oleh karenanya, tatkala kita menyampaikan tauhid secara lengkap, secara detail, sehingga orang punya gambaran yang tuntas tentang masalah tauhid. Jangan saya mengatakan ucapkan la ilaha illallah masuk surga, Sehingga orang nanti menyangka yang penting saya la ilaha illallah meskipun maksiat bisa masuk surga. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini dari bab yang pertama tentang kitab tauhid. Insyaallah kita lanjutkan besok bab kedua sampai bab ke-6 insyaallah, semoga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.